Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Bang Fauzan. Sudah lama sekali ya nih kayaknya kita nggak sharing di YouTube. Sudah banyak sekali juga DM yang saya dapat mengenai SKB, terutama karena pelaksanaan SKD 2021 ini sudah hampir selesai. Dan juga sudah ada yang merencanakan sendiri, jadi memang sudah ada dipastikan beberapa nama masuk ke dalam tahap SKB. Oke, jadi memang video ini mungkin agak sedikit panjang ya, saya bilang di luar di depan karena Anda bisa lihat sendiri total waktunya lebih dari setengah jam. Uniknya malam saya SKB tahun kemarin, tahun 2020 tanggal 17 bulan 9, lebih daripada setahun ya. Ini video saya buat di tanggal 6 Oktober 2021. Malam saya tes tahun kemarin di September, saya sudah buat rekamannya. Saya sudah buat rekaman voice note ya, untuk saya buatkan video tentang FR saya, FR field report saya dari pengalaman saya SKB. Ya, tanggal 17 saya tes, tanggal malamnya langsung saya buat rekaman video, rekaman suara gitu, rekaman suara yang akan saya videokan. Nah, kebetulan pun saya sudah disibukkan dengan persiapan sibuk dengan ngajar, sibuk dengan hal lain, saya tidak sempat lagi buat video tentang SKB. Karena memang pasarnya sudah turun pada saat itu kan, jadi sudah tidak banyak lagi yang request untuk buat SKB. Jadi rekaman itu saya simpan saja di HP gitu ya, karena saya yakin pasti suatu saat akan berguna dan juga jadi kenang-kenangan untuk saya. Karena memang malamnya itu kan kita lebih detail. Saya langsung ingat semuanya, masih ingat semuanya gitu tentang pengalaman SKB saya gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata suara-suara itu ya, rekaman suara itu berguna sekali untuk sekarang ini. Barusan saya dengerin lagi karena nanti akan saya posting ya, asli rekaman suara saya, karena memang saya ingin pengalaman SKB saya itu kan malamnya itu langsung masih ingat tuh, jadi masih detail sekali memang per soalnya gitu ya, apa-apa aja yang keluarnya. Kalau sekarang mungkin sudah agak lupa karena memang saya sudah langsung kerjanya. Bahkan yang saya belajar kemarin juga banyak yang sudah lupa gitu, walaupun saya sekarang kerja di situ ya. Jadi memang ketika kalian dengar langsung, nanti abis ini saya rekam langsung, saya putarkan langsung ya rekaman suaranya. Jadi memang rekaman suaranya itu sendiri sudah 28 menit ya. Ini lagi ada pengantar dari saya sedikit dan juga nanti ada penutupnya. Dan mohon maaf juga mungkin nanti kalau misalnya suaranya ya agak sedikit ini ya, agak sedikit pecah atau memang suaranya agak sedikit ya agak sayu ya, karena memang malam itu saya sudah buat itu di jam 12:30 malam gitu ya, karena memang jarak saya kan tinggal di kota A, saya SKB-nya itu di kota B gitu, ibaratnya kota agak jauh dari kota tempat tinggal saya gitu. Oke, itu aja mungkin pengantar dari saya. Nanti setelah ini karena langsung dengar rekaman suaranya, dan saya sengaja buat backgroundnya hitam saja biar nanti tidak mengganggu pandangan gitu ya, karena kan panjang kan, jadi biar dia hitam biar pandangan kalian juga santai, kan seperti dengan podcast saja gitu ya. Oke, selamat mendengar rekaman suara saya dan mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kalian ya. Halo, assalamualaikum. Saya sudah tes SKB tadi di tanggal 17 sesi 3 untuk formasi pengelola keuangan di pemerintah daerah, yaitu di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Nah, mengenai FR ini saya ingin berbagi mengenai soalnya dan juga pengalaman-pengalaman yang telah saya jalani tadi. Yang pertama, saya karena di sesi 3 otomatis saya harus datang 2 jam sebelumnya, dan itu 1 jam pertama yaitu untuk pengumpulan peserta, karena memang jauh dari lokasi rumah saya di Banda Aceh dan ke Kabupaten Aceh Jaya itu butuh 2-3 jam. Jadi saya sudah berangkat dari paginya untuk datang tepat waktu, dan alhamdulillah 12:30 saya sudah masuk, tapi juga menunggunya cukup lama karena memang dari 12:30 sampai 12:30 itu kita nggak diapa-apain, cuma tunggu peserta ngumpul aja. Jadi saran saya memang kita nggak usah terlalu cepat-cepat kali, karena memang dia tetap akan kasih masuk kita. Yang penting kita datang 1 jam sebelum mulai tes, yaitu kalau misalnya sesi 3 yaitu jam 2:30 kemarin mulai tesnya, berarti kamu boleh datang sampai 1:30. Karena memang untuk registrasi sendiri dia 1 jam butuhnya, karena memang kami 60 peserta, dan mungkin kalau misalnya 2 jam itu standarnya untuk peserta-peserta yang lebih dari 100 mungkin ya, karena memang ada juga kayak misalnya di pemerintah kota Banda Aceh itu per sesinya itu sampai ratusan. Jadi memang itu mungkin butuh 2 jam untuk registrasi. Oke, selanjutnya saya juga ingin berbagi mengenai ini ya, yang paling berkesan tadi juga soalnya, terus juga panitianya juga ya, saya profesional sekali. Apalagi ini adalah satu-satunya pelaksanaan tes CPNS yang bernuansa pandemi, yaitu menggunakan protokol kesehatan. Jadi memang kita ngantrinya cukup banyak, ngantri cuci tangan, ngantri
ini ya, dan ngantrinya itu panjang gitu, ngantrinya berjarak kan 1 meter 1 meter, jadi memang jadinya antriannya panjang. Terus juga pokoknya semuanya itu ketat lah protokol kesehatannya, wajib pakai masker dan juga kalau bisa ada face shield. Tapi saya tadi bawa face shield sih karena mengganggu, saya pakai kacamata jadi saya buka face shieldnya. Oke. Yang paling wajib itu masker. Tapi memang ketika tes pun maskernya itu karena mungkin ya di dalam ruangannya kecil ya, karena mau cuma 30 peserta kan, 2 ruangan kami tadi, dan itu berpakai AC mungkin nggak ya, jadi pengap ya, jadi saya buka maskernya beberapa lagi di tengah-tengah saya buka. Oke. Tapi nggak lama saya pakai lagi gitu kalau kita kondusif, karena memang bahaya juga ya kan pandemi ini kan, karena kita kan dari banyak daerah ngumpul di satu ruangan, mungkin ya nggak tahu virus apa yang dibawa, bukan hanya corona mungkin ya, segala macam virus mungkin. Tapi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan semuanya aman. Oke, baik lagi tadi ke sekarang soalnya ya. Soalnya ya kayak biasa, soal saya tadi formasi pengelola keuangan, dan saya itu formasinya cuma diminta dari S1 manajemen bidang pendidikannya. Jadi memang berkaitan dengan ya ilmu manajemen ya. Tapi yang saya lihat keuntungannya, saya tes tanggal 17 kan, kemarin SKB sudah mulai tanggal 1, jadi saya lumayan pertengahan lah ya tesnya, karena kita bisa mulai 12 Oktober. Jadi saya terbantu sekali dengan FR dan juga pengalaman orang-orang yang sudah tes. Saya nggak kebayang kalau misalnya saya tes di hari pertama dan soalnya itu betul-betul di luar dari prediksi saya ya. Dari kisi-kisi sebenarnya ada ya, karena memang ini jabatan pelaksana, otomatis harus lihat jabatan fungsional yang setipe atau yang serumpun dengan kita, dan bahkan udah jelasin itu. Dan bagi saya memang bagi orang yang komen mungkin gini, kenapa soalnya beda-beda? Iya mungkin karena memang beda gara-gara kita ada soal umum, ada soal khusus. Yang khusus itu memang yang sesuai dengan jabatan kita, tapi kalau misalnya semuanya beda, itu yang patut dipertanyakan ya. Kemarin kayak ada yang komen juga dia guru agama tapi dapat soalnya IPS, itu berarti yang ditanya itu adalah mengenai pedagoginya gitu. Oke, sekarang soalnya mengenai pengelola keuangan ini sendiri ya. Saya deg-degan juga ya, memang saya paling takut itu adalah apa soalnya ini ketukar atau tidak. Kenapa? Karena kan di sesi itu ya dari 60 orang cuman saya sendiri yang pengelola keuangan, dan ini dicampur semua ibaratnya formasinya ya, nggak disebutkan juga ketika pengumuman juga kita nggak disebutkan formasi apa ini apa tuh, nggak ada, cuman nama-nama dan jadwal saja dan nomor ujian. Jadi memang saya lihat sendiri, cek jadwalnya, ternyata tidak ada pesaing saya di sesi saya. Jadi memang saya takut sekali itu ketukar, ternyata tidak ya, karena itu online semuanya. Oke, jadi panitia pun memastikan itu tidak tertukar. Oke, sekarang soalnya ketika saya buka soal nomor 1 saya udah dirikan. Oke, waktu nomor 1 ditanya adalah mengenai undang-undang, saya tidak salah ya, saya lihat tentang undang-undang ASN. Nah otomatis saya langsung ya Allah, alhamdulillah sama hati saya, ternyata keluar yang saya prediksikan ya, undang-undang ASN loh. Dan saya kan kemarin pikirnya gini, kenapa ada undang-undang ASN, gara-gara saya manajemen, jadi ada pengelola keuangan yang tidak ada manajemennya, tidak keluar undang-undang ASN-nya ya. Dan karena cuman murni S1 manajemen mungkin keluar. Jadi memang saya nggak persiapkan banyak tentang UU ASN, tapi saya belajar aja gitu, karena ada beberapa event yang bilang keluar UU ASN. Nah rata-rata gitu kok, pengelola keuangan ada UU ASN-nya. Jadi ya saya baca, namun menjelang akhir-akhir saya lihat pesaing saya ya sebelumnya dia rendah juga nilainya. Saya pikir ini pasti soalnya di luar prediksi, karena saya pikir pasti orangnya ini SKB, nggak mungkin kan orang nggak belajar. Jadi saya pikir oke lah, saya harus belajar yang saya prediksikan ini pasti berbeda, dan saya harus belajar di luar out of the box ibaratnya. Saya nggak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan, saya tembak saja, berani kan belajar tentang ASN di H-1. Memang sebelumnya saya udah baca juga soal-soalnya, tapi saya kuatin lagi gitu ya. Tapi memang yang saya ingat kali, saya ada 38 soal itu mengenai ASN-nya ya, tapi banyak soal juga tentang TKP, seperti TKP bukan tentang TKP, seperti TKP saya kira SKD gitu. Misalnya apabila teman Anda meminta menitipkan absen, apa yang Anda lakukan gitu ya. Dan itu kan kok saya sendiri kan, karena saya guru TKP, saya sampai ngafal jawabannya ya. Dari 38 itu
38 soal itu saya ingat kali, saya catatin karena di kertas buram saya memang nggak boleh keluar ya kertas buramnya, diambil panitia. 1-38 itu soal mengenai ASN. Baru selanjutnya 39 sampai 100 itu soal mengenai bidang saya, yaitu tentang ekonomi ya, manajemen sedikit, tapi banyak kan tentang ekonomi ya, apalagi tentang ekonomi pemerintahan ya, banyaknya ekonomi pembangunan. Oke, habis itu juga saya juga mau sharing tentang apa ya? Iya, soalnya juga tadi mengenai ASN-nya sebenarnya awal-awalnya itu mudah ya, tapi ketika saya kan nanti tesnya kan itu bisa dipantau oleh keluarga kita atau teman kita. Kawan saya bilang ketika saya di 30 menit pertama dan saya menghabiskan soal ASN itu, saya cuma benar 12. Nilai saya cuma 30 loh. Ya. Dan saya pikir ini kenapa ya? Kok bisa rendah kali? Saya pikir kok rendahnya 30 atau 60 lah kayaknya tadi ya. Jadi dari 38 saya betulnya berapa tadi kok 60 berarti saya betul 20 ya. 20 100. Kok nilai saya 60 berarti saya betul berapa? Cuman 22. Ya 22. Enggak, kalau 50 100. 50 kali 5 25. 50 kali 5 kali berapa soal sih? 60 bagi 5 112 kan ya, 12 soal 60 cuman. Dan saya cuma betul 12, jadi saya pikir ini kan soalnya mudah, dan saya yakin kali itu betul, dan saya sampai senang sekali loh, sampai terharu, mau nangis ya, nggak nangis, sampai mau nangis gitu. Oh ya ampun, ini pasti bisa nih jawabnya, bisa nih 400, ya Allah terima kasih kali lah gitu ya. Dan saya malah terkejut waktu dibilang di luar nilai kamu rendah sekali waktu di awal gitu, sama paling bawah orang udah ratusan, saya masih puluhan. Saya terkejut juga, itu apa yang salah, apa saya yang salah baca atau saya kurang fokus. Tapi memang saya rasa awal-awal saya fokus sekali ya itu, jadi awal-awal rendah nilai saya, dan saya kebantu sekali dengan soal-soal di ekonominya, dan alhamdulillah sekali yang saya belajar banyak sekali yang keluar ya, terutama saya belajar di FR gitu. Saya kan orang yang saya sudah nibahkan dari saya, memang saya sudah belajar di bulan 3, tapi baru saya kejar ketika puasa Ramadan. Habis itu saya mulai ngajari PDN, saya berhentikan sedikit ya, bukan saya turunkan sama sekali, ibaratnya saya jadwalkan seminggu cuma 3 kali, dari sebelumnya sehari setiap hari. Terus menjelang pengumuman akan diberikan SKB, saya mulai belajar lagi setiap hari, dan bahkan sudah mulai SKB tanggal 1 saya cuma pantengin FR-nya saja, itu apa ininya, terus catatin dan saya jawabin FR itu gitu. Lalu juga kawan saya yang sudah tes sebelumnya di MA ya, alhamdulillah dia sudah lewat dengan nilai 360, tinggi sekali, dan informasinya itu verifikasi keuangan, dan dia kasih bocoran ke saya, dan alhamdulillah soalnya banyak sekali yang mirip dengan saya. Memang diganti-ganti gitu beberapa ya, tapi rata-rata bentuk soalnya sama. Jadi saya alhamdulillah sekali ya, ini bantuan namanya Syarifah, luar biasa, teman saya ngajar dulu, dan dia memang guru akuntansi. Oke, nah, dan saya juga mengenai soal ekonominya itu banyak gini ya, kita bilang mengenai perencanaan pembangunan nasional. Nah itu banyak sekali RPJM, RPJP ya yang kita butuhkan. Misalnya RPJP-nya belum selesai, RPJM-nya mau bagaimana dibuatnya. Habis itu kalau misalnya RPJP daerah gitu juga, kebanyakan soalnya sih berulang, tapi diganti ininya loh, diganti pilihan jawabannya. Soalnya nggak banyak saya lihat ya, saya lihat bang soalnya terbatas, tapi diganti gitu pilihan jawabannya ya. Saya ketemu beberapa soal yang sama, jadi saya sampai cek lagi tuh sama persis, udah saya jawab sama aja ya. Dan itu membantu mendulang poin, tapi ternyata kayaknya nggak tahu juga ya. Saya pikir saya bisa dapat 400, nah ketika selesai saya pikir ya kok 320 cuman ya. Tapi alhamdulillah ya, apapun hasilnya kita harus bersyukur. Saya udah senang sekali karena kan katanya saya itu sangat lambat di awalnya naik poinnya, berarti saya banyak salah ya soal-soal di ASN itu, dan juga saya malah banyak betul di akhir-akhir. Jadi malah orang tua saya bilang dalam waktu 15 menit terakhir ya, 15 menit terakhir saya masih 280 gitu. Jadi menjelang akhir baru saya naik ke 320, bahkan di 1 menit terakhir itu saya ada 5 menit terakhir saya ada ganti jawaban 1,
Saya awalnya 315 berubah menjadi 320. Oke. Habis itu juga, nah ini juga ya, paling penting jaga kesehatan, karena saya ketika menjelang 30 menit akhir lambung saya itu bermasalah, kan memang saya ada sakit lambung, dan saya makannya saya hati-hati sekali gitu waktu itunya. Saya cuma makan tempe dan nasi dan sedikit itu memang saya makan, saya takut sakit perut gitu kan, karena memang saya bermasalah dengan perut saya. Ketika saya tes, ketika saya grogi, saya pasti sakit perut saya. Jadi saya coba tenangkan diri dengan cara tidak makan banyak. Ternyata perut saya tadi, aduh, yang seperti saya takutkan sih, asam lambung saya naik. Dan tahu sendiri penyakit asam lambung, makin kita banyak menggunakan otak kita, produksi asam di lambung kita makin tinggi, jadi makin perih gitu ya. Sampai pegang-pegang perut gitu sambil tesnya. Saya lihat ke panitia mukode gitu kan, karena ada roti saya lihat di depan tuh, atau ada jeruk gitu, kasihlah saya sedikit, saya butuh makan. Sedih. Oke. Jadi kalau misalnya tadi, makanya itu mengganggu konsentrasi saya ya, tapi saya terbantu. Kenapa? Karena soalnya betul-betul ibaratnya, ya Allah, ini bisa nih, ini bisa, dan soalnya itu pendek-pendek kawan ya, jadi nggak usah tekan selesai. Insya Allah dia kan pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan kerjainnya, pelan-pelan aja ya, mikirnya pelan-pelan, fokus ya. SKB itu beda dengan SKD ya. SKB itu memang harus belajar ya. Kawan saya gagal gara-gara dia tidak belajar dan dia tidak membahas soal. Jadi agak sulit ketika kita cuma baca teori-teori saja tapi kita nggak bahas soal banyak loh kan, nggak usah susah ya, soal banyak di YouTube, tinggal cari apapun kayaknya ada. Sekarang udah zaman sekarang, belajar udah gampang, dimanapun ada video tutorialnya. Oke, habis itu juga saya pengen sharing mengenai soal apa lagi ya yang keluar tentang ekonominya. Oh, tentang ini keluarnya, tentang BPK. Nah, BPK tuh banyak keluarnya tuh. Jadi alhamdulillah kemarin tuh saya dapat FR BPK, jadi saya cariin tuh video tentang BPK, cara ininya, cara apa undang-undangnya juga ya, undang-undangnya. Tadi saya undang-undang dapat 2 loh ya, tentang kalau saya nggak salah undang-undang tentang tadi ASN, dan cuma undang-undang tentang keuangan negara, kalau saya nggak salah, keuangan negara atau pembendaraan keuangan negara sih 17 2003 ya, saya nggak salah itu. Habis itu juga banyak tadi ya tentang BPK itu, tentang opininya juga. Habis itu juga tentang cara kerja BPK gitu ya, cara kerja BPK itu bagaimana ya, gitulah. Sekitar ada 5 sampai 6 soal tentang BPK, jadi nggak rugi belajar ya. Opininya, minimal opininya tuh harus tahu bedakan WTP, WDP, habis itu tidak memberikan pendapat sama tidak wajar. Tadi saya keluarin tidak wajar sama WDP ya. Habis itu mengenai soal ini RPJM RPJP. Jadi RPJM RPJP itu strukturnya kalian harus tahu, dan dia itu apa duluan dikerjakan. Habis itu juga RPJP daerah ya, juga sama pelaksanaannya pakai apa kan. RPJM pelaksanaannya dengan RKP, kalau misalnya di nasional RKPKL, sedangkan di daerah RKP SKPD ya. Terus juga ada, nah ini semua saya rasa pengakuan akan keluar ini, tugas dan peran kuasa pengguna anggaran. Habis itu tugas dan peran Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Habis itu juga ada tugas dari BUD ya, BUD di daerah umum daerah. Itu sih paling banyak. Jadi kalau misalnya kan buka-buka mengenai pasal undang-undang, kan baca aja di pasal 1 sampai 10. Jadi nggak usah kalian detail sampai ke belakang, karena intinya itu udah hal umum ya, meribetkan diri sendiri aja gitu. Betul saya bilang ya, karena memang soalnya di luar prediksi kalian, karena bukan fokusnya ke kisi-kisi BKN, kisi-kisi dari Permenpan agak sedikit jauh ya, karena kan memang kita jabatan pelaksana, jadi memang nggak ada kisi-kisi langsung, harus lihat dari jabatan fungsional. Dan mungkin jabatan fungsional yang kita lihat itu tidak begitu serumpun ya, serumpun tapi tidak begitu gitu, nggak atas sedikit yang diambil dari itu, serumpunnya kan banyak. Habis itu saya juga pengen sharing mengenai soal apa lagi ya. Tadi soal RPJM udah, RPJP udah, pendapatan fiskal, fiskal di Amerika tadi ditanya juga ya, maksudnya kebijakan satu soal sih cuman tadi, dan saya tuh jawabnya paling terakhir juga tentang Fed ya, Fed. Jadi fiskalnya diberhentikan bantuannya oleh pemerintah, jadi ngaruh ke suku bunga Indonesia bagaimana? Itu ditanya ya, otomatis saya jawab aja itu langsung. Naik apa turun ya tadi? Turun kayaknya saya jawab.
Tapi naik ya, saya tekannya, saya ingat tuh A nya naik. Ya Allah, saya tuh lah kok udah sakit lambung, saya udah gak fokus ya. Ya, saya juga sering ya gitu ya. Kalau misalnya saya TO, saya pilih jawabannya misalnya oke nih C, tapi saya tulisnya B. Kenapa ya tuh? Takut deh gitu ya. Saya takut tadi kayak gitu juga, karena saya yakin kayak jawabannya tadi. Ya, oke. Habis itu juga saya pengen sharing soalnya apalagi ya tadi yang saya ingat ya. BPK sudah, PJP sudah. Oh ini fungsi dari APBN, otorisasi, habis itu juga saya keluar tadi otorisasi sama pengawasan, habis itu juga ada kayaknya 2 itu aja saya keluar ya. Terus juga mengenai laporan keuangan sama sekali tidak ada. Tentang ini APBN sama APBD, APBN sih kebanyakan APBN itu ditanya temanya. Nah kemarin kalau teman saya keluarnya 2020, saya ditanya tema APBN 2019 dan lebih lagi, dan saya tadi ngarang saya jawab tebak aja ya. Itu saya ditanya mengenai fokus APBN 2018 sama 2019, bayangin ya. Jadi udahlah ngarang aja, dan itu pilihannya banyak ya, ibaratnya 1 sampai 7 apa 8 tadi, jadi saya pilih A 1 2 3 B 2 4. Sering kali ya soal kayak gitu, sering kali itu. Habis itu juga ada tadi ada satu soal mengenai pernyataan ya. Ditanya mengenai dividen stock, jadi saham dividen itu benar nggak atau tidak dapat masuk sebagai aset. Saya nggak salah gitu, tentang sebagai aset. Jadi saya jawab iya saja. Pernyataannya salah. Tadi gini pernyataannya. Jadi ada pernyataan. Bukan gini. Sebab akibat. Nah, kayak soal SBM. Sebab akibat. Terus sebabnya betul, akibatnya salah. Jadi saya jawab tadi jawabannya C. Ya dia nggak kayak di SBM gitu. Tinggal A, B, C, tapi disebutkan gitu. A pernyataan salah, A misalnya pernyataan benar, sebabnya benar, akibatnya benar gitu ya. Jadi kita nggak dibuat pusing, tinggal jawab aja, tinggal baca, tinggal jawab. Tapi harus yakin ya, harus fokus gitu, karena memang soalnya yang tadi itu lumayan panjang, nggak panjang maksudnya panjang ke bawah tuh nggak, maksudnya dia panjang lebar gitu ya. Lebar misalnya lebarnya ke samping, jadi kan kita ini panjang, males lah, pengen yang skip ya, tapi saya paksa aja tadi. Oke, habis itu juga saya mengenai tadi tema APBN sudah. Apa lagi ya, sebentar ya, saya ingat dulu ya, mengenai ini dana bagi hasil ya. Dana bagi hasil itu ya, dana bagi hasil itu mengenai pajak daerah, pembiayaan daerah, pendapatan daerah, itu kalian hafal kalau bisa ya. Mana yang dibilang pembiayaan daerah, mana yang dibilang pendapatan daerah, pajak daerah mana aja ya, itu saya keluar tuh betul. Kalau saya bilang nggak rugi kan hafal tuh ya. Habis itu juga mengenai dana bagi hasil itu yang harus kan tahu proporsinya. Jadi proporsinya misalnya gini, dana bagi hasil kan itu murni dari pemerintah pusat. Jadi misalnya, dan dia itu ada proporsinya, untuk pusat itu 10% dan daerah itu 90%. Nah itu untuk daerah dibagi lagi itu 90%-nya ya, 16,2% untuk provinsi, 64,8% itu untuk kabupaten, dan 9%-nya lagi untuk biaya pemungutan ya. Jadi memang itu yang ditanya tadi, dan soal mudah kali loh kalau kita kan tahu itu ya. Hitungannya cuma bilang gini, apabila satu daerah dapat 1 triliun DBH-nya ya, berapa untuk provinsi? Ya Allah, kok kan tahu itu rumusnya, nggak payah kan cari lagi tuh. Tapi saya cari aja tadi karena waktunya masih banyak ya, saya pastiin aja. Ibaratnya saya juga iseng juga ya, cari aja lah. Yang saya tahu jawabannya itu. Jawabannya ya 1,6 miliar, 1,62 miliar, dan cuman itu jawabannya, nggak ada kayak misalnya A 1,6,2, A 1,62, B 1,63, enggak. Cuman A 1,62, B 6,48 gitu ya. C tidak ada, di 0 atau E apa gitu tadi. Jadi ya, dan soalnya gitu, misalnya tadi soal nomor 98 gitu, soal nomor 99 nya tinggal diganti aja untuk daerahnya berapa. Kan gampang sekali, dari pilihan A aja ke B ya. Jadi tapi kan memang harus belajar loh ya. Habis itu juga mengenai DAU itu ada 2 soal. DAU itu kan dana yang dibagi oleh daerah, tapi dia per bulan gitu, tapi porsinya dibuat per tahun. Jadi misalnya gini, dibagi 1 triliun, per bulannya berapa, tinggal bagi 12, dan jawabannya juga ada ya.
Habis itu apalagi tadi ya, di AU itu kayak ada 2 soal tadi, tinggal ganti angkanya saja kalau saya nggak salah ya, tinggal ganti angkanya saja. Habis soal terakhir saya tadi, saya ingat kali itu mengenai pembiayaan daerah. Oh ya, pembiayaan daerah ya, apa pajak. Kau kan harus hafal tuh pajak, PAD apa aja, pembiayaan daerah apa aja. Habis itu juga mengenai dana bagi hasil ya di AU itu jadi ya. Itu sih, jadi itu membantu kali. Dan saya memang terbantu dengan soal ekonominya gitu. Memang kan kayak tadi dibilang sama kawan saya di awal itu rendah sekali mengenai soal ASN, itu cuma dapat 60 dari 38 soal ya, betulnya 12 tuh, bayangin ya, banyak kali saya salah 16 berarti. Ya Allah, saya pikir kayaknya tuh udah betul semua tadi. Saya bahkan takutnya nih 500 nih, kok takut ya 500, takut masuk koran enggak. Jadi maksudnya kecewa juga sih sebenarnya. Waktu lihat kan saya nggak klik selesai, saya tunggu habis gitu ya 1 menit sampai isi survei, ketika 320 ya udah, saya pikir karena pesaing saya tadi masih belum ada yang 300, jadi ya udah saya oke, nggak begitu ini juga, karena target saya memang yang penting di atas 3 aja, di 300 ya, atas 300. Tapi memang kalau bisa di atas 400, dan saya yakin kali tadi pasti bisa nih 400 dari awal. Saya 30 menit pertama yang itu saya pikir ini banyak soal yang saya bisa, dan memang gampang gitu. Jadi minta kayak misalnya fungsi ASN yang tidak menceradai yang tidak mendiskriminasi perbedaan. Memang semuanya itu hal negatif gitu, cuma satu yang positif. Nah, saya bingung salahnya di mana tadi ya. Mau yang pengen tahu juga kawan-kawan yang lain kayak mana di sana sharingnya ya. Apalagi ya mengenai tadi, saya pikir tadi cuma, dan saya pikir tes saya tadi udah cukup baik ya dari segi hasil dan juga dari segi prosesnya, dan memang saya sangat keras belajar, apalagi menjelang H-seminggu ya, H-7 itu saya tiap hari harus belajar, bahkan H-1 pun saya masih ngulang-ulang. Saya tipe belajarnya itu ngerangkum dulu tuh, apa ya, FRK atau memang soal-soal yang memang saya dapat dari YouTube, terus saya catatin lagi gitu ya. Jadi di YouTube tuh banyak sekali channel-channel yang bagus, jadi tinggal kalian cari aja. Terus apalagi, dan mengenai hasilnya sekarang ya. Jadi ini saya buat rekaman ini di tanggal 17 malam ya, jam 2:30. Ini udah tanggal 18 berarti ya. Dan ya pagi ini ya, nanti sesi pagi itu adalah pesaing saya lagi tes gitu. Saya pesaing saya yang lain tes. Jadi saya belum tahu nih apa hasilnya dari saya, lulus atau tidak PNS-nya. Dan tapi saya cuma ingin berbagi mengenai soalnya. Insyaallah apapun yang saya dapat nanti hasilnya itu sudah yang paling baik untuk saya dan juga untuk kabupatennya sendiri ya. Dan saya berharap juga tapi bisa lulus ya, karena memang sudah sampai SKB dan perjuangannya cukup besar ya untuk SKB ini, dan sudah lama kali saya tunggu, dan saya memang suka jadi PNS ya, karena banyak kemudahan PNS sekarang. Kemudahannya itu bukan hanya dari segi materi ya, materi kan dari segi gaji sebenarnya PNS nggak banyak, tapi saya suka ada ini loh, ada izin belajarnya PNS sekarang, terus juga ada naik pangkatnya, jadi seru saya lihat ya. Dan karena saya baru tahu PNS itu kayak gitu. Oke. Terus saya ingin berbagi juga mengenai ya prosesnya nih sekarang. Prosesnya kan juga harus tahu bahwa kan harus libatkan Tuhan untuk segalanya, libatkan Allah ya, karena Allah itu maha baik, luar biasa baiknya ya. Bangun tuh malam tahajud, terus perbaiki soal-soal kalian, sedekah. Nah sedekah itu kuncinya, sedekah wajib sedekah. Saya nggak mau kasih saran banyak, tapi saya ingin kalian juga terinspirasi, bukan hanya dari segi kisi-kisinya tapi dari segi usahanya. Kenapa? Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu betul ya. Saya nggak tahu hasilnya nanti saya terakhir gimana, tapi bagi saya sudah sangat puas dengan apa yang sudah saya dapat dari SKB saya, terutama dari soal-soal yang saya belajar. Alhamdulillah saya dikeluarkan oleh Allah. Jadi saya tidak berhenti bersyukur ya selama ujian tadi. Memang awal-awal ya dulu sombong dikit nih hati ya, tapi jangan sampai termakan sombongnya. Saya pikir ini bisa nih 400, setelah tahunya tidak juga. Jadi itu Allah bentuk teguran Allah juga.
Dan saya rasa kalian harus tahu bahwa memang Allah itu memberi apa sesuai apa yang kita usahakan. Jadi nggak mungkin kita doa-doa aja tapi kita belajarnya tidak, atau ya nggak fokus gitu ya. Saya rasa itu sih. Yang penting perasaan saya, kalian itu harus banyak berbuat baik menjelang tes, minimal bukan gagal prosesnya kan sudah baik. Ketika kalian gagal kan nggak mulai lagi dari nol, tapi kalian mulai dari pengalaman kalian ya. Insya Allah PNS akan tetap dibuka karena memang setiap hari, setiap tahun ya, pensiunan itu pasti selalu ada dan mereka butuh tenaga baru. Oke. Saya rasa itu jadi selesai sharing, udah 27 menit ini dari sekarang. Dan saya semoga rekaman ini atau video ini bisa bermanfaat ya. Dan saya minta juga kalian komen di bawah atau apapun pengalaman kalian tentang tes SKB kalian, terutama untuk formasi pengelola keuangan. Dan mudah-mudahan kita bisa lulus sama-sama di tahun ini ya, di tahun 2020, tapi untuk formasi CPNS 2019. Selamat berjuang untuk yang belum tes, dan selamat untuk yang sudah dipastikan lulus. Oke. Sekian dari saya, Bang Fauzan. Mohon maaf kalau ada salah. Saya hanya ingin berbagi ya. Dan mudah-mudahan video ini atau rekaman ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Silakan ditanyakan apabila ingin ditanyakan juga ya. Silakan juga DM saya di Instagram. Insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan pasti saya balas. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia rekaman suaranya. Sudah panjang sekali ya, sama juga doa-doanya. Oke, jadi kan tadi kan sempat dibahas juga, saya hobinya tuh ngerangkum semuanya jadi satu buku. Jadi saya baca ulang gitu ya. Nah, saya punya satu kitab tentang SKB saya ya ini. Jadi ini bukunya bekas buku adik saya. Jadi saya gunakan saja. Nah, di sini juga saya pampang nilai-nilai pesaing saya. Kami ada 9 orang untuk merebut 3 formasi. Kayak saya bilang tadi ya, 600 peserta, 588 untuk SKD, dan sisa 9 orang untuk SKB. Jadi ini kami berdarah-darah memang untuk lulus ya. Hanya diminta 3 orang karena. Jadi saya munculkan nama-nama mereka di awal biar saya jadi semangat untuk saya di halaman pertama sekali. Terus juga paling penting sih langsung saya buka. Ini adalah tentang peraturan tentang keuangan semuanya ya. Nampak nggak sih lighting ya? Ini saya tulis semuanya nih. Tentang peraturan-peraturan tentang keuangan, undang-undang, peraturan pemerintah, terus juga ada Permendagri, terus ya Permenpan ya, pokoknya semuanya yang keluar tentang keuangan saya tuliskan di sini ya. Dengan saya tulis saya lebih mudah ingat. Terus tentang teori-teori pengelola keuangan ya, juga ada tentang FR. Nah, FR nih ya itu yang menarik juga, saya selalu buat tryout sendiri. Nah, ini tryout saya ya. Soalnya saya kumpulin sendiri, saya buat 100 soal, saya hitung waktunya ya. Nilai-nilai nggak tinggi-tinggi, memang keuangan tuh sulit ya, karena memang banyak ditanya teorinya. Bagi saya mungkin itu sulit karena saya udah lama ya, tapi semua pesaing saya tidak ada yang lebih dari 400 ya. Oke, ini juga banyak ya, saya sering sekali tryout ya. Saya buat sendiri bukan tryoutnya 100 soal gitu ya. Kalian nggak tahu nih yang tahun ini entah 110 soal sama dengan SKD kemarin atau dengan sama kayak kami dulu 100 soal. Ya, ini juga tentang BUD ya, ini tentang akuntansi saya juga buat ya. Jadi kemarin ada yang bilang FR-nya akuntansi keluar, jadi saya catat dasar-dasar akuntansinya gitu ya. Memang saya di buku ini agak lebih detail ya, memang banyak sekali karena memang gitu, kita nggak punya pengalaman dan juga nggak pasti apapun komen-komen orang kan, kita nggak pasti nih. Jadi memang saya belajar semuanya saja gitu ya. Memang nggak lebih capek tapi worth it gitu ya. Ini juga ya tryoutnya tentang APBN ya. Nah, ini juga tentang ASN, RPJM tadi ya. Ini juga saya buat di sini searching, maksudnya tips ya, apa nih yang harus saya motivasi yang harus saya tulis gitu ya. Terus apa langkah-langkah selanjutnya, besoknya mau belajar apa, semua itu saya catatin ya. Memang saya orangnya detail ya ketika belajar ya. Ini juga saya ada print PP Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini kan dasar dari semua instansi keuangan di daerah.
karena kan saya Pemda ya, lamaran kemarin ya, yang sekarang saya Pemda. Jadi ini jadi dasarnya. Sekarang juga masih pakai yang ini ya. Jadi memang semuanya nih, terutama yang di bab awal tuh ya, ini kayaknya saya catatin ya, udah kena air ya kemarin ya, sorry. Terus ini saya print di kertas bekas tesis saya dulu gitu ya. Ini saya catatin, saya garis-garisin ya. Habis itu saya banyak di bab 1 ini. Nah, ini bab 1 saya nih, bedain DAU, DAK, DBH ya. Ini saya catat-catin berulang kali. Apa saya lihat perbedaan dari mereka dan ini keluar ya. Ini kalau misalnya buka PP, buka undang-undang, dia difokus-fokus di bab 1, bab 2 gitu ya. Dasar-dasarnya saja, jangan sampai detail sekali ke dalam ya. Terus baca ininya, bab terakhirnya tuh ada tuh lampiran-lampirannya ya. Dan itu ada misalnya ketentuan umumnya tuh yang paling belakang. Nah, itu juga enak kita bacanya. Oke ya, ini tentang peraturan-peraturan selain saya bedah undang-undang itu ya. Terus juga ini juga ada ya tentang undang-undang itu juga, bab terakhirnya saya print-printnya juga saya catatin ya. Jadi saya targetin sehari 5 lembar, gitu ya. Nggak terhafal juga minimal, tapi saya masukkan ini ke otak saya ya. Karena saya kan kalau saya hafal semua nggak mungkin, tapi saya baca saja, insya Allah pasti keluar lagi ya. Yang penting ketika baca kita fokus. Terus ini juga saya dapat bahan bagus ya, ini dari buku, tahu nggak dari mana? Ini dari buku SMA ya, dari buku SMA, materi SMA, tapi tentang peta konsep APBN dan APBD. Ini perbedaannya ya. Ini juga saya bongkar, saya bedah kemarin ya. Ada berapa halaman? Ini juga ya, ini tentang pemerintah pusat. Ini juga ini penting sekali ya. Saya bilang tadi pajak itu apa, pembiayaan itu apa ya. Ini keluar ya. Yang masuk PAD itu apa aja ya. Itu ya sumber-sumber belajar saya kemarin ya. Tapi saya ini buku ini emang nggak bisa jauh ya. Ketika saya nunggu pun masuk antrian, saya pegang buku ini. Ya saya buka lagi buku ini sampai saya harus hafal gitu halaman-halaman ini, entah bahasa apa ya. Ketika saya buka pun saya tinggal formalitas saja gitu, karena saya udah tahu ini tentang apa gitu ya. Dan ini memang saya buat kayak gini dan ini sangat berguna. Ini buku sakti saya dan nggak akan pernah saya hilangkan. Kenapa? Karena ini juga saya sekarang kerja pakai teori-teori di sini kan. Jadi memang kami di ASN kan kita tidak ada yang training khusus tentang keuangan, itu nggak ada. Kita dituntut untuk belajar mandiri. Kita ada peraturan, kita baca dan kita kerjakan itu sesuai peraturan. Ya, jadi memang buku ini sangat-sangat berguna. Ya, boleh dibuat juga kalau misalnya memang mau ya. Oke. Sekali lagi saya tekankan, belajar tentang Undang-Undang Dasar Keuangan ya, terutama tentang Undang-Undang 17 2003 dan juga tentang Undang-Undang Nomor 1 2004. Kalau misalnya ASN-nya ambil yang Undang-Undang 5 2014 dan juga disiplin ASN sekarang udah ada yang terbaru ya, silakan diambil saja. Terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf mungkin kepanjangan. Ke depan saya idenya pengen buat ebook tentang keuangan ya, soal-soal tentang SKB keuangan. Kalau misalnya ada yang setuju, silahkan komen di bawah. Kalau nggak setuju, ya boleh komen juga apa kira-kira yang bisa membantu kalian lagi untuk saya buat video atau apa yang lainnya ya. Dan saya doakan juga kalian berhasil ya di ASN kali ini ya, karena memang ASN ini menarik deh ya. Dan saya doakan juga semoga kalian sukses di ujian kalian SKB nanti. Kita ketemu lagi insya Allah di video-video yang lain tentang SKB keuangan ya. Jadi kalau SKB lain yang ingin dibahas, saya juga ada kawan-kawan yang lain yang lewat angkatan saya, nanti kan saya tanyakan. Silahkan di request saja di komen-komen di bawah atau silahkan di DM di Instagram saya. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.